Halo sahabat Semanser, selamat siang. Senang sekali pada siang ini saya bisa menyapa sahabat semuanya di podcast Semanser di acara obrolan seputar pendidikan. Tempat yang menjadi ruang bagi kami untuk mendiskusikan ataupun membahas hal-hal yang menjadi isu hangat seputar dunia pendidikan, baik itu program-program Kemendikbudristek maupun inovasi ataupun pengembangan yang dilakukan oleh Semanser. Dan topik kita kali ini, sahabat Semanser, yaitu mengenai manajemen sekolah, khususnya penilaian kinerja kepala sekolah. Dan untuk membahas hal ini, di studio kami sudah kehadiran narasumber, jadi salah seorang pengawas manajerial, beliau juga menjadi tim penilai kinerja kepala sekolah. Langsung saja saya perkenalkan Bapak Made Saputra, SPD MSI. Selamat siang Pak Made. Ya, selamat siang. Bagaimana kabar? Sehat? Kabar baik-baik dan sehat selalu. Ini sudah pertemuan ke berapa nih dengan Pak Made? Oi, sudah tidak bisa dihitung lagi ya. Semoga terus bisa selalu bertemu dan Pak Made sehat selalu. Ya. Pak Made, berkaitan dengan manajerial sekolah ataupun penilaian kinerja kepala sekolah, tentunya Pak Made selaku tim penilai sudah sering barangkali ataupun sudah setiap tahun, dan ini menjadi rutinitas setiap tahun menilai kinerja kepala sekolah. Secara umum Pak Made, apa yang dinilai ataupun poin-poin apa sebenarnya yang menjadi penilaian dari PKKS ini? Silakan Pak Made. Ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada podcast Room Semanser ya, bisa bergabung, sifatnya niki spontanitas terkait dengan dalam penilaian PKKS kepala sekolah. Ya. Nah, jadi seperti tadi Bapak Kadek sampaikan, benar Pak Kadek ya? Ya. Selalu Kadek nih. Pak Kadek, sesungguhnya PKKS itu sudah merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh pengawas sekolah selaku pembinaannya kepada sekolah binaannya gitu. Nah, jadi kita ini bukan produk baru lagi, karena di dalam mengembangkan mutu sekolah itu, kita selaku pengawas binaan itu secara rutin sudah membina. Nah, untuk mengetahui binaan kita melalui beberapa program, nah nanti dari Januari sampai Januari sampai bulan Desember, nah itu kita berkewajiban mengadakan evaluasi yang disebut dengan PKKS, sesuai dengan peraturan Menteri RB 21 tahun 2010 untuk pengawas sekolah. Nah, jadi PKKS itu kita wajib hukumnya untuk melaksanakan hal itu, untuk sampai mana kemampuan manajemen sekolah, terutama kepala sekolah, proses dalam dia menyusun, melaksanakan program dan mengevaluasi program dia sendiri. Gitu. Ya. Jadi secara umum apa saja yang menjadi penilaian Pak Made gitu. dari PKKS ini? Jadi dalam penilaian PKKS itu sebenarnya sederhana sekali, dan itu sudah sering dilaksanakan oleh sekolah, terutama di kepala sekolah. Nah, tentu di manajemen itu ada 8 standar istilahnya ya. Jadi saya ada sampaikan lagi, di sana ada standar proses, isi, penilaian, sarana dan yang lainnya. Gitu. Nah, jadi di samping itu sehubungan dengan PKKS ini, di samping manajemen juga ada penilaian kepemimpinan sekolah. Kepemimpinan sekolah itu juga sekarang terus berkembang. Dia tidak fokus pada manajemennya, tapi bagaimana proses kepemimpinan pembelajarannya dia itu. Nah, berikutnya ada pengembangan kewirausahaan. Nah, jadi kewirausahaan itu kadangkala orang mempunyai suatu pikiran, ada kewirausahaan, ada produk. Memang sih kewirausahaan itu ujung-ujung semua hasilnya ada produk itu. Tapi di sini kemampuan kepala sekolah sampai sejauh mana bisa menginovasi, mengedukasi sekolahnya itu sendiri agar itu lebih mapan kembali gitu. Misalkan di perpustakaan, misalkan dulu kita bisa memesan atau minjam buku melalui manual, langsung datang ke sekolah, mau pesan buku atau pinjam buku baru dikasih. Nah, sekarang dengan adanya
pelaksanaan pengembangan kewirausahaan ini bagaimana siswa itu tidak usah lagi ke perpustakaan, ke perpustakaan. Dia langsung memesan online berapa pesan atau bagaimana dan bisa langsung baca secara otomatis kan. Nah itu kewirausahaannya. Jadi di situ juga kelihayan dari seorang kepala sekolah dalam mensupervisi program supervisi guru dan peserta tenaga kependidikannya. Jadi itu beberapa komponen, lebih kurang 5 komponen. Nah, bagaimana caranya 5 komponen ini bisa terakumulasi mendapatkan sebuah kinerja atau manajemen sekolah yang baik? Perlulah ada evaluasi. Nah, di saat inilah kita mengadakan yang namanya PKKS itu. Jadi penilaian ya. Baik, sahabat Semanser, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Made, jadi ada 3 poin Pak Made ya. Jadi ada manajemen atau manajerial, kemudian ada kepemimpinan, kemudian juga ada pengembangan kewirausahaan, dan semoga hal ini juga menambah wawasan ataupun pemahaman sahabat Semanser semuanya terkait dengan apa sebenarnya itu PKKS atau penilaian kinerja kepala sekolah. Baik Pak Made, lagi sedikit terkait dengan PKKS, karena Pak Made selaku pengawas manajerial tentu tidak hanya di SMA 1 Seririt yang Pak Made datangi, tetapi barangkali juga hampir banyak sekolah kan begitu nggih. Nah, secara umum apa catatan Pak Made terkait dengan PKKS ini sebelum nanti saya tanya khusus di SMA 1 Seririt. Secara umum dari 3 poin begitu, sisi mana yang barangkali masih lemah begitu secara umum atau yang perlu nanti ditingkatkan? Rata-rata dari 8 standar itu tentu ada kekurangan dan ada kelebihan. Jadi kita tidak bisa itu harus semua merata. Saya yakin kepemimpinan seorang kepala sekolah itu tentu ada di sini yang lebih kuat, di sini lebih ada kelemahan. Karena tergantung situasi dan kondisi di sekolah saat itu. Nah, kalau rata-rata penilaian PKKS yang sudah pernah saya lakukan dibilang di seluruh Kabupaten Buleleng itu, kemampuan kepala sekolah dari segi kinerja bagus. Bagus istilahnya, kalau bilang predikatnya itu baik dan sampai amat baik. Nah itu kita tidak sekedar penilaian mendapatkan baik dan amat baik, enggak. Itu ada semua ada prosesnya ya. Prosesnya itu yang kita cari. Kalau hasilnya itu bisa mungkin baik atau amat baik, nah itulah hasil. Proses ini benar enggak gitu. Nah itulah sebenarnya. Dan kita di SMA 1 Seririt seperti yang Pak Made juga ketahui, jadi PKKS-nya kita tidak lagi menyiapkan dokumen, tetapi kita lakukan atau kami begitu menyampaikan itu secara online. Nah, secara umum bagaimana tanggapan Pak Made selaku tim penilai? Apakah ini lebih mempermudah atau bagaimana? Silakan. Dalam penilaian PKKS itu semakin efektif dan efisien itu lebih bagus. Jadi dengan adanya bis data ini, secara memakai link itu kita lebih praktis dia. Jadi kita bisa mempelajari dari awal, sehingga nanti datang ke lapangan, ke sekolah, kita ingin cross check saja. Seperti tadi saya datang ke perpustakaan, bener nggak ada buku sekian, setelah dicek, bener ada, penggunaan sudah berapa. Nah itu salah satu baru di perpustakaan saja, belum yang itu di bidang-bidang yang lainnya. Tapi kalau saya tadi kebetulan mendapatkan di bagian kewirausahaan, memang program kewirausahaan, pelaksanaan program dan evaluasi untuk di sekolah SMA 1 Seririt ini sudah luar biasa. Kenapa saya bisa bilang luar biasa? Kata luar biasa itu artinya begini, dari hasil tayangan video tadi sudah kelihatan berapa persentase program kewirausahaan dari Bapak Kepala Sekolah itu. Nah, kemungkinan juga bukan kemungkinan juga, tentu didukung oleh kegiatan supervisi guru itu, karena di sana tidak lepas dari proses pembelajaran juga. Nah, jadi kalau di bagian pengembangan kewirausahaan, Bapak Kepala Sekolah itu sudah luar biasa mengembangkannya sampai mengevaluasi. Jadi itu juga menjadi catatan Pak Made berkaitan dengan bagaimana inovasi yang dilakukan oleh Semanser.
Baik, sahabat Semanser, jadi itu secara umum mengenai PKKS. Tadi sudah disampaikan bagaimana catatan dari Pak Made selaku pengawas manajerial yang mungkin setiap hari ya Pak Made ya, keliling ya. Hampir setiap hari. Dan juga Jakarta, Bali, ya, saya ketahui jadi beliau ini luar biasa. Jadi terus melakukan pengembangan diri karena juga tugas beliau, dan tadi terkait dengan PKKS juga disampaikan bagaimana catatannya di Semanser ini. Terakhir Pak Made, secara umum barangkali ada masukan ataupun harapan Pak Made selaku pengawas manajerial terkait dengan pengembangan ataupun inovasi dari Semanser, apa yang harus kami lakukan ke depan? Silakan. Oke, yang pertama, apa yang sudah dikembangkan dari kepala sekolah, diprogramkan, itu dijaga dengan baik, dengan ketat. Bekerja sama itu sangat penting, semua stakeholder di sekolah maupun pemangku kepentingan di sekolah, seperti di komite, mungkin bekerja sama dengan MOU yang lainnya. Nah, tanpa kerjasama yang kuat, apa yang kita programkan itu keniscayaan tidak akan bisa berhasil dengan maksimal juga. Baik. Nah, begitu juga dengan sebaliknya, apa yang diprogramkan oleh sekolah, mari kita semua warga sekolah, terutama guru, tenaga kependidikan, mari untuk bekerja sama. Satu kata, satu frekuensi istilahnya. Kalau itu tidak satu frekuensi, rasanya kita tidak akan nyambung dia. Apa kita diprogramkan, kok tidak bisa nyambung ini gitu. Intinya, mari kita bekerja sama, bergotong royong sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Salah satunya, nah itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Made dan sahabat Semanser. Sayang sekali karena waktu dari Pak Made juga terbatas, harus melanjutkan di kegiatan lain. Sekali lagi terima kasih Pak Made atas kehadirannya di podcast Semanser, dan tentunya lain kesempatan kami akan mengundang kembali Pak Made Saputra tentunya untuk mengisi dengan topik yang berbeda. Dan sahabat Semanser, semoga apa yang tadi sudah kami perbincangkan berdua mengenai manajemen sekolah, khususnya penilaian kinerja kepala sekolah, tentunya dapat menambah wawasan sahabat semuanya tentang seperti apa sebenarnya yang diharapkan dari sekolah itu, baik dari aspek manajemen, kemudian juga aspek kepemimpinan, dan juga terkait dengan pengembangan kewirausahaan. Dan sahabat semuanya, acara obrolan seputar pendidikan pada siang ini kami tutup dengan ucapan selamat siang dan terima kasih.